Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 25 November 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab Daniel bab 2 ayat 31 sampai 45. Digambarkan dalam bacaan itu bagaimana Daniel menafsirkan mimpi atau penglihatan dari Raja Nebukadnezar yang melihat sebuah batu besar menghantam patung yang kepalanya berasal dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Batu lepas tanpa ada yang menggerakkan, menimpa patung itu tepat pada kakinya yang berasal dari tanah liat, sehingga remuklah semuanya. Daniel mengartikan bahwa kerajaan itu yang diibaratkan patung akan hancur, karena setelah pemimpin atau Raja Nebukadnezar, raja lain itu tidak murni, sehingga dengan mudah dihancurkan oleh Allah. Raja yang sebenarnya adalah Allah. Dikatakan setelah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku, namun kerajaan itu terus tidak setia kepada Allah. Maka akhirnya remuklah kerajaan-kerajaan itu dan akan muncul kerajaan lain dengan Allah sebagai rajanya. Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa. Sedangkan Injil berbicara soal bangunan bait Allah. Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika banyak orang mengagumi bait Allah yang megah dan juga persembahan yang hebat-hebat, Yesus berkata kepada mereka, akan tiba saatnya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak ada satu batu bata pun dibiarkan terletak di atas batu bata yang lain. Dan ketika para murid bertanya kapan terjadi, janganlah mengikuti kata orang, namun tanda-tanda zaman akan datang sebelum itu. Saudara-saudaraku terkasih, kedua bacaan berbicara soal bangunan. Bangunan akan bertahan kalau
pondasinya kuat. Pondasinya bukan hanya soal pondasi fisik, tapi bagaimana pondasi itu dibangun dalam Kristus Yesus. Gereja pun juga bisa kokoh, kuat, hebat, tetapi kalau dasarnya tidak pada iman, gereja seperti itu pun akan rapuh. Gereja yang hidup adalah gereja yang terus mendasarkan hidupnya pada Allah, pada Yesus Kristus. Maka kita tidak boleh hanya bangga dengan bangunan-bangunan luar, gedung-gedung gereja, tetapi bagaimana gereja tetap pada relnya. Nebukadnezar digambarkan sebagai raja dari gambaran patung emas itu yang luar biasa jayanya. Tapi ketika raja-raja lain mengikuti kehendaknya, seperti tanah liat yang mudah dihancurkan. Oleh karena itu, kita sekarang diajak untuk menyadari apa maksud Yesus, bahwa bangunan yang begitu indah, begitu dikagumi, fenomenal, dikatakan tak satu batu bata pun akan tersusun di atasnya. Ini menunjukkan kelemahan, keraguan, bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita tergantung pada Allah. Dan kita diajak melihat tanda-tandanya, agar ketika kerajaan Allah datang, kita siap untuk ambil bagian di dalamnya. Kita diajak membangun bait Allah, bukan hanya fisik, tapi membangun persekutuan umat beriman dalam gereja. Kita bersyukur bahwa kita menggarap, memperhatikan semua aspek dalam gereja kita, khususnya di tahun ini. Kita menggarap lansia, kita menggarap single parent, kita menggarap keluarga dengan refleksi keluarga. Tentu saja dengan keluarga bagian dari OMK, PIR, PIA dan sebagainya. Kita tidak disibukkan dengan pembangunan fisik, tapi pembangunan gereja berarti orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita terus melanjutkan dengan cara kita bersama-sama saling membangun, saling mengingatkan, saling mengajak, agar akhirnya gereja kita, meskipun tanda kutip kalau runtuh, iman tetap hidup. Semoga akhirnya pengalaman Daniel dan Nebukadnezar menjadi pengalaman pelajaran kita bersama. Yang terpenting adalah membangun hidup jemaat, hidup umat, hidup gereja dalam arti orang yang percaya kepada Kristus. Semoga akhirnya kita menjadi gereja yang hidup, yang bisa menjadikan karya Allah dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena lewat sabdamu kami kau ingatkan agar kami tidak hanya membangun fisik, tapi membangun hidup gereja yang sungguhnya, agar akhirnya kami semua boleh ikut ambil bagian dalam karya-karya keselamatan. Biarkah masing-masing membangun gereja yang hidup, yang guyup bersatu menjadi pewarta. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, kadang hilang, tetap Engkau kuatkan, sehingga kami tetap berpegang teguh pada iman itu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih untuk doa-doanya, sehingga pelan-pelan kita bisa bertemu dalam renungan harian ini. Saya masih mengajak umat untuk terus menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Terima kasih untuk semua peran serta penjenengan dalam menghidupi gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan tentu pemberian dana. Minggu depan kita masuki masa Advent. Mari kita persiapkan hati kita untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kita ikuti kegiatan-kegiatan Advent yang mendorong kita untuk semakin rindu bertemu dengan Yesus. Dalam situasi menjelang Natal dan kita peduli kepada yang menderita, maka akan diadakan aksi sosial Natal. Kita tunjuk nyatakan bagaimana kita peduli kepada orang-orang lain. Saya berharap kita memasuki tahun depan dengan sukacita dan optimisme. Kepada umat yang diwakili oleh Dewan Pleno yang telah memilih DPPH dengan baik, mari kita sama untuk melanjutkan tugas-tugas kita. Semoga akhirnya kita semua diberi kesehatan yang prima untuk menjalankan tugas perutusan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.